Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Senang sekali bisa menyapa Mamis semua dengan membuat konten baru hari ini. Dan tentunya kegiatannya itu tentang daily vlog dan juga parenting bersama anak aku dan bersama keluarga kecil aku. Nah Mams, di sini aku mau kasih cerita-cerita juga dan pengalaman bahwa kesalahan ibu nggak sih ketika berat badan anak seret atau bahkan tidak naik. Nah, di sini aku mau share ternyata itu bukan 100% kesalahan kita gitu ya sebagai seorang ibu. Nah, yang pertama, berat badan anak tidak selalu sepenuhnya merupakan kesalahan mamis atau ibu sebagai orang yang melahirkan anak kita ini. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi berat badan anak, termasuk faktor genetik, gaya hidup, pola makan, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah Mamis, aku selingin ya videonya ini, kebetulan lagi pergi ke acara gitu dan Baby Briel itu maunya makan sendiri. Tapi kita tahu ya kalau di acara itu agak riuh gitu karena harus ganti baju, harus bersihin meja yang udah dihambur-hambur makan anak. Tapi nggak mengurangi kebebasan supaya anak itu bisa makan dan juga bisa makan sendiri dengan pola parenting yang kita terapkan di rumah sehari-hari. Nah, anak atau beberapa anak mungkin memiliki kecenderungan genetik ya untuk memiliki berat badan yang lebih tinggi atau kesulitan dalam mempertahankan berat badan yang sehat. Biasanya ada yang mengikuti orang tuanya, misalnya kayak ibunya berat badannya agak gemuk atau lebih besar gitu ya dari suami, biasanya nanti mengikuti ibunya, atau sebaliknya orang tuanya mungkin yang agak lebih besar ayahnya daripada ibunya. Nah itu bisa mempengaruhi faktor genetik juga. Kalau Mamis gimana anaknya, apakah ada yang mengikuti Mamis semua? Kalau aku sih Baby Briel ini kayaknya sih setengah-setengah ya, ngikutin aku dan ngikutin suami juga. Tapi untuk tingginya, karena dia kan masih umur 20 bulan, tanggal 12 nanti. Jadi untuk tinggi sih mungkin belum terlalu dilihat dengan usia segini. Bisa jadi nanti ketika dia udah usia 5 tahun ke atas, atau ketika dia remaja nanti bisa mengikuti tingginya itu ngikutin mini maminya atau ikut papinya gitu. Nah, untuk kesulitan dalam mempertahankan berat badan yang sehat, selain itu, lingkungan dan gaya hidup juga berperan penting dalam menentukan berat badan anak. Ketersediaan makanan yang tidak sehat, kebiasaan makan yang tidak teratur, konsumsi makanan olahan cepat saji atau fast food, serta kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat. Oke Mams, jadi untuk makanan memang aku membiasakan itu masak setiap hari ya, setiap pagi, kadang siang juga, kadang malam juga. Intinya aku memberikan MPASI menu keluarga atau makanan menu keluarga tuh harus ada ya, paling nggak sehari harus ada makan di rumah. Kalau bisa 3 kali ya bagus banget. Selain kita tahu higienis pola makan dari masakan yang kita makan, dan juga dari makanan yang kita masak menggunakan bahan yang sehat atau segar. Nah jadi di sini aku masaknya itu daun sayur ya, bukan daun sih sebenarnya, itu labu siam yang di tempat aku namanya ya kayak labu hijau gitu. Nah kalau misalnya ini aku buat kayak model finger food gitu. Baby Briel itu kan dia suka makannya dipisah-pisah, tidak mau dicampur. Jadi siasatinya aja dia supaya dia mau makan sayur, ya labu ini salah satu bentuk dia pegang-pegang gitu. Untuk bumbunya juga aku sederhana banget kok untuk labu siam ini, tapi memang menarik perhatiannya dia mungkin karena bentuknya panjang-panjang dan bisa dikunyah tuh lebih empuk gitu. Ini udah aku cuci ya Mamis, dan aku udah bersihkan kotorannya atau ampas-ampas pasirnya. Kemudian aku tumis dengan bawang merah. Untuk bawang merahnya ini ada sekitar 3 bulat ya yang kita tahu bawangnya. Kemudian aku tumis-tumis aja dengan minyak sayur, minyaknya minyak baru supaya dia tuh nggak radang ya. Kemudian sudah aku tumis, aku langsung aja masukkan sayurnya yang udah aku tiriskan tadi. Nah setelah dimasukkan, udah ditumis, tercampur bawang dan minyaknya, jangan lupa dikasihkan air. Karena untuk kasih garam juga sama kaldu jamur agar lebih meresap bumbunya dan juga lebih meresap untuk rasanya. Jadi sebaiknya menggunakan air, karena memang anak aku juga lebih suka makan yang kayak ada air-airnya gitu ya Mams. Kalau misalnya Mamis punya ide masakan terkait labu siam ini diapain, mungkin di lodeh atau di opor atau di apa gitu, boleh banget.
Nah, untuk protein hewaninya Baby Brielle aku masakkan ikan lele. Nah, ini ikan lele dari kakeknya gitu ya, dibawain lumayan banyak, ada sekitar 2 kiloan gitu. Jadi untuk stok makan kami lumayan untuk beberapa hari. Ya, syukur-syukur 3 hari gitu ya. Nah, untuk lelenya ini aku udah bumbuin, terus aku masuk kulkas. Bumbunya tuh ada kunyit, kemudian ada ketumbar, ada garam. Jadi itu aja sih 3 bumbu itu yang nggak bisa lepas kalau misalnya aku marinasi ikan ini. Tahu nggak, ternyata ikan lele ini selain dia tinggi kalori ya, ternyata juga memang bagus loh untuk membantu menambah selera makan anak kalau misalnya Baby Brielle makannya dipisah-pisah gitu. Nah, ini ikan lelenya yang kedua, tadi udah gorengan yang pertama dan ini udah kedua, aku balik aja. Jadi total yang aku goreng itu ada 5 lele ya. Di situ aku bisa makan juga. Kalau misalnya aku aja bisa habis 2, anak aku juga bisa habis 2 lele gini untuk sekali makan. Jadi menunya itu menu sarapan gitu ya, Mamis. Nah, selanjutnya penting untuk diingat bahwa tanggung jawab kesehatan anak bukan hanya terletak pada Mamis atau ibu, tetapi juga melibatkan keluarga secara keseluruhan. Upaya untuk menjaga berat badan yang sehat dan anak melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pola makan yang seimbang, kegiatan fisik yang cukup, pembatasan makanan tidak sehat, dan membangun kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu makanan sehat yang aku masak hari ini yang menurut aku sehat karena nggak ada bahan-bahan campuran lainnya, dan memang ini aku suwir-suwir gitu dimakan anak aku karena ada protein hewani juga ya teman-teman, dan ada sayurnya. Nggak lama anaknya pengen tarik langsung makan gitu. Tapi memang di usia dia yang 20 bulan ini rasanya itu kayak cepet banget ya laparnya dia. Jadi jeda makannya tuh nggak kayak dulu. Jadi misalnya udah waktunya sarapan jam 7, dia itu udah memberikan kode kalau udah waktunya makan. Ya mungkin udah dengan rewel, teriak-teriak, dan pokoknya yang menjadi pelampiasan dia ketika lapar itu ya aku gitu ya. Nah, Mams, kalau misalnya Mams ada pertanyaan dan seputar konten aku ini, silakan tinggalkan di kolom komentar, karena memang memiliki kekhawatiran tentang berat badan anak kita semua penting untuk berkonsultasi juga, termasuk sesama Mamis juga, new mommy atau mami yang sudah berpengalaman gitu ya. Nah, tapi nggak ada kemungkinan juga misalnya anaknya dalam kekurangan gizi atau kekurangan asupan dalam setiap harinya, perlu juga sih kita harus berkonsultasi dengan ahli dokter atau profesional terkait kesehatan anak kita. Nah, untuk memberikan saran dan dukungan yang diperlukan untuk membantu anak mencapai berat badan yang sehat dan gaya hidup yang seimbang, kita perlu banget loh sekarang update ilmu ya, karena ada internet, ada juga YouTube, dan ada macam-macam ya terkait update ilmu terkait parenting dan juga berat badan anak supaya stabil. Nah, Mams, di akhir video ini juga aku mau nemenin Baby Brielle sarapan gitu ya, sama-sama dia, karena memang di akhir video ini aku juga mau ngucapin terima kasih buat mami semua yang udah sering main dan juga sering komen di YouTube aku yang sederhana ini. Semoga terus berkembang ya kita bersama-sama, dan simak terus video ini sampai habis. Untuk mami semua, kalau anaknya ada yang seumuran dengan Baby Brielle, berat badannya udah berapa nih? Kalau Baby Brielle sih masih di angka 10-an gitu ya. Jadi masih banyak PR aku untuk bisa memberikan makanan hari-harian dia, untuk makanan sehat dan cemilan sehat juga. Kalau teman-teman ada ide atau ada saran terkait konten yang aku buat, ini baiknya apa? Silakan banget ya tuliskan di kolom komentar, karena di sini juga aku masih belajar dan masih pemula banget. Jadi bukan berarti aku udah ahli gitu ya terus buat konten, enggak. Justru dengan konten ini bisa kita saling sharing dan saling belajar bagaimana untuk menjaga pola asuh agar anak tetap sehat dan tumbuh kembangnya maksimal sesuai dengan usianya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.